Posisi kakak kemarin gimana kak? Situ. Kakak di situ. Iya, di yang ada orang kakak itu. Nah. Di sinilah jembatannya. Sinilah jembatannya. Berarti abang posisi di sini ya? Iya. Mungkin bisa sedikit kita mengulang bercerita saat itu kakak, abang dan anak-anak itu kemarin ngapain? Di sini waktu itu kami menengok juga yang kena musibah itu. Nah, karena pada lari semua orang, kami juga datang menengok. Pada saat itu juga sebelum kejadian longsor kedua itu, susulan kedua, saya menyelamatkan anak saya. Saya jemput dari sekolah, saya bawalah ke sini, barulah kamilah menonton atau menengoklah yang orang kena musibah dan sambil kami juga menengok orang yang mencari yang tertimpa itu, Pak. Ah, jadi susulan kedua itulah, disitulah ada semua orang lari. Jadi abang itu memang sempat lari dia dari dalam, memang karena di dalam dia bekerja. Menyelamatkan Iya, di dalam dia kan. Jadi orang yang lainnya di luar. Jadi memang sempat lari dia keluar, cuman karena jatuh di jembatan ini, jadi mengikulah apa itu tanah itu menimpa dia. Pada saat itu juga paret ini apa dia kosong dalam. Posisi abang berarti ditemukan di dalam parit ini ya? Di paret. Itu ditemukan berapa jam setelah kejadian itu kak? 1 hari. Udah 2 hari orang itu mencari mayatnya itulah di apa? Karena iya, karena banyak yang menimpa dia tembok sama pohon sawi itu. Pohon sawi itu ya? Iya. Berarti kejadian ini tepat di hadapan kakak dan anak-anak. Iya, memang pas lari dia itu mata saya sendiri melihat dan anak saya anak pertama melihat juga. Karena dia pada saat itu lari kami melihat orang. Karena belum sampailah apa itu susulan ini di depan rumah ini masih ada jalan. Jadi kami kan posisi kami di situ berdiri-dirilah kami. Jadi larilah orang, suamiku belum lagi keluar. Pas entah 5 detik dia barulah keluar dia, lari dia jatuhlah di paret itu. Di jembatan itu langsung jatuh dia di paret. Berarti jenazah didapatkan itu besoknya ya? 2 hari. 2 hari dicari karena cuaca nggak dibolehkan untuk mencari karena cuaca masih belum stabil. 2 hari ya. Proses pencarian itu berarti sulit kak kemarin? Sulit Pak, sulit lah Pak. Banyak yang kayak sensor lah untuk memotong pohon itu, minyak nggak ada, bensinnya nggak ada, dan semualah alat-alat pada saat itu belum ada persiapan. Jadi kak selama 2 hari itu sulit untuk mencari abang, apa yang kakak lakukan? Berdoa atau beribadah? Berdoalah dan menangislah. Jadi itu sajalah yang pada saat itulah kejadiannya, menangis dan berdoa dan sambil juga kesal yang pada saat kami bersama banyaklah pesan karena orang abang suami saya itu orang baik, perhatian sama keluarga, sama istri, sama anak. Jadi itulah saya yang pikirkan bahwa kepergian abang ini ya terasa kali lah, ya karena apalagi saya sudah anak-anak masih kecil, jadi itulah pikiran saya Pak, bagaimanalah nasib anak-anak saya itu nanti, ya karena anak saya masih sekolah, apakah sanggup atau tidak, tambah lagi kerja saya tidak ada, itulah yang pikiran saya sekarang ini Pak. Tapi saya berdoa mudah-mudahan lah
Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya untuk membuka jalan keluar, baik pekerjaan dan kebutuhan, dan terlebih untuk masa depan anak-anak. Ada hal yang paling kakak kenang dari abang ini kak? Kemudian sosoknya bagaimana, mungkin apa yang kakak kenang dari almarhum ini? Oh, dia itu orangnya ya kayak mana lah kita bilang, orangnya memang baik, dia nggak mau marah, mau membantu kayak pekerjaan di rumah, mau membantu saya. Pas hari pagi-pagi itu sebelum kami ke sini untuk menolong tetangga yang kena musibah ini, bangun dia jam 5 sudah menyuci dia. Dia membantu saya, udah siap dia menyuci. Pada saat itu juga air kami mati, Pak, dan dia menampung air hujan di belakang rumah kami supaya ada air cucian. Rupanya dia udah duluan bangun dan saya jam 5:30 bangun, rupanya udah siap dia menyuci. Nah, memang abang itu tidak mau dia menyakiti istrinya dan anak-anaknya. Dia nggak mau marah sama anaknya, dia nggak mau apa sama anaknya, menyakiti anaknya. Apapun diminta anaknya, dia selalu diberi, kecuali kalau tidak ada. Bekerja keras, Iya. keluarga juga ya kak? Iya, dia berusaha untuk bekerja supaya anak-anaknya bisa makan dan bisa sekolah, supaya bisa mencukupi semua kebutuhan. Sekarang abang dimakamkan di mana kak? Di Sibura-Bura. Bura-bura. Iya. Kemudian bagaimana perasaan kakak setelah kehilangan abang ini kak? Apakah Ya Pak, memang sakit ya. Kalau kemanusiaan sakit, tapi kalau kita bawa dalam doa, itu kadang kuasa Tuhan, karena itu kan milik Tuhan. Saya ikhlaslah. Cuman itu saja saya harapkan, supaya ada pengertian, ya, supaya ada pengertian seseorang bagi kehidupan saya yang kejadian ini tanpa diduga. Ya kan Pak? Itu ajalah harapan saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.